2021-07-10030 akan meresum materi dari Proptik Leadership yang diampu oleh Bapak Imam Suprabowo. Nah, materi yang pertama ada sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Rasulullah SAW. Oke, dari pengertiannya, politik Islam dalam bahasa Arab disebut dengan siyasah. Nah, oleh sebab itu, buku-buku atau kitab-kitab yang dirancang oleh para ulama disebut dengan siyasah syariah. Nah, kemudian siyasah ini berakar dari kata sasa, ya susu, yang dalam kalimatnya yaitu sasa ada wabah ya susuha siyasatan, yang berarti khama alaihi waradalah wa adabah, yang artinya mengurusinya, melatihnya, dan juga mendidik. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan dan politik sebelum Islam datang. Nah, pada saat itu bangsa Arab itu politiknya selalu mengalami perpecahan atau biasa disebut dengan otonomi daerah, karena mereka tidak mengenal sistem pemerintahan yang general, yaitu pemerintahan yang mengatur segalanya. Dulu kita bisa lihat bahwa bangsa Arab itu politiknya garisnya turun ke bawah, merendah dan tidak bisa ditambah ke atas. Nah, kemudian sistem pemerintahan atau politik setelah Rasulullah datang. Nah, pada saat Rasulullah datang, yaitu pemikiran berupa pedoman yang menganut kepada Al-Quran itu mulai muncul, teman-teman. Dan juga keyakinan hukum atau aktivitas serta informasi juga makin meluas. Ditambah lagi, Rasulullah SAW itu selalu menerapkan sistem musyawarah kepada para kalau sekarang biasanya disebutnya menteri mungkin ya, para menterinya, kemudian pada para kepengurusan politik pada zaman dahulu. Kemudian Rasulullah SAW yaitu selalu menepati janjinya kepada rakyat. Karena apa? Karena beliau ingin menunjukkan bahwa ini loh pemimpin sejati itu seperti ini. Gitu. Jadi harus memiliki sifat yang jujur, amanah, kemudian taat kepada hukum, kemudian nggak menghalalkan segala cara, tapi selalu mencari jalan yang halal untuk mencari jalan keluar. Kemudian ada gaya kepemimpinan Rasulullah, yaitu dikirim sebagai rahmat untuk menunjukkan kepada umatnya jalan yang lurus serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya keimanan dan pengetahuan. Jadi selama Rasulullah itu memimpin, beliau selalu menunjukkan jalan yang benar kepada para umatnya atau rakyatnya. Seperti inilah yang benar, seperti inilah yang buruk, seperti inilah yang harus dicontoh, dan seperti inilah yang harus ditinggalkan. Itu umpama aja. Jadi beliau itu selalu mengajarkan kepada umatnya cara bagaimana untuk tetap teguh dan berjalan di atas pedoman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada aspek keluarga. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, Nabi Muhammad itu gimana sih caranya memimpin, terutama kepada para istrinya. Yang pertama, Rasulullah tidak segan turun tangan untuk membantu istrinya sendirilah. Dan yang kedua yaitu bersikap lemah lembut terhadap istri dan juga anak-anaknya. Jadi ingat buat kalian yang cowok-cowok nih, harus selalu lembut kepada pada istri kamu nanti ya. Nah, yang kedua yaitu karakteristik Nabi Muhammad sebagai kepala keluarga dan juga kepala keluarga di dalam rumah tangga. Yang pertama, memperkokoh rasa kasih sayang. Yang kedua, kerjasama dalam keluarga. Dan yang ketiga yaitu memfungsikan rumah tangga secara optimal. Kemudian ada lagi nih karakteristik Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahi keluarganya. Karena apa? Karena sama seperti kita, berdakwah itu harus yang paling terdekat dulu, yaitu keluarga. Nah, di sini disebutkan yaitu istrinya sebagai teman diskusi. Jadi beliau selalu mendiskusikan apa-apa yang akan dikerjakan oleh beliau kepada istrinya terlebih dahulu. Meminta saran, meminta kritik, dan meminta solusi. Yang kedua yaitu membelanjakan sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah.
kita sudah tahu bukan bahwa Nabi Muhammad tidak segan-segan bahkan tidak berpikir panjang untuk mengeluarkan hartanya demi berdakwah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu Siti Khadijah yang mengikhlaskan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad untuk dilakukan dakwah kepada para umatnya dan juga rakyatnya. Dan yang ketiga yaitu dakwah pendidikan terhadap ummahatul mukminin. Kemudian selanjutnya yaitu keteladanan Rasulullah yang dapat kita implementasikan di kehidupan rumah tangga pada saat ini. Yang pertama yaitu adil. Beliau selalu adil terutama kepada istrinya dan tidak pernah mengawalkan atau mengakhirkan istri-istrinya tersebut. Jadi semua istrinya adalah prioritas. Yang kedua yaitu senantiasa lemah lembut. Beliau senantiasa lemah lembut kepada istrinya dan tidak pernah berlaku kasar. Hal itu diceritakan dan kita dapatkan atau kita dengarkan dari cerita para istrinya ya, terutama Siti Aisyah. Beliau pernah bercerita bahwa beliau terkena fitnah antara diduga selingkuh, padahal beliau tidak selingkuh. Namun Rasulullah percaya dengan cerita itu dan akhirnya mengkonfirmasi kepada Siti Aisyah bahwa apa benar kamu berselingkuh? Kemudian Siti Aisyah merasa marah. Beliau berkata kayak bahwa yang akan mendukungnya atau membelanya adalah Allah. Sehingga Allah membelanya. Kemudian Nabi Muhammad minta maaf kepada Siti Aisyah. Kemudian Aisyah merajuk lagi, beliau membujuknya dan kemudian menenangkan istri beliau bahwa itu tadi, beliau walaupun beliau tahu isu itu nggak benar atau salah, tapi beliau tidak langsung marah. Beliau mengatakan dengan lemah lembut, apakah itu benar Siti Aisyah? Seperti itu. Yang ketiga adalah senda gurau. Nabi Muhammad selalu bersenda gurau atau bercanda pada istri-istrinya. Yang keempat yaitu mengayomi. Yang kelima membantu pekerjaan rumah tangga. Rasulullah tidak pernah melalaikan kewajiban dalam rumah tangga. Beliau bahkan sering membantu istrinya menyapu lantai, memerah susu, kemudian menjahit baju yang sobek, dan banyak. Selanjutnya yaitu keteladanan Rasulullah yang dapat kita implementasikan di dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, beliau tidak pernah memukul, baik itu istrinya, kemudian pembantu perempuannya, dan juga anak-anak perempuannya. Yang kedua, melindungi. Rasulullah senantiasa memberikan perhatian dan perlindungan kepada keluarganya. Yang ketiga itu melayani. Beliau tidak hanya sekedar sebagai kepala rumah tangga saja, tapi beliau juga melayani keluarganya. Yang keempat, tidak mencela makanan. Apapun yang dihidangkan kepada beliau, makanan yang dihidangkan kepada beliau oleh istrinya, beliau tidak pernah mencela bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya. Beliau selalu bersyukur. Dan yang terakhir itu mendidik dengan tegas dalam menghadapi kesalahan yang fatal. Ketika istri beliau melakukan kesalahan, beliau ini mendidik dengan tegas. Beliau tidak membedakan dengan orang lain. Beliau senantiasa memberikan kasih sayang, kemudian mendidiknya, dan tidak pernah menggunakan kekerasan dan kata-kata yang menyakitkan, tetapi memberikan pengajaran. Oke, bola, kita udah sampai di materi yang terakhir, yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah perekonomian Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu nih kemunculan ekonomi Islam, yaitu diawali ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan aktivitas perdagangan pada usia 17 sampai 16 tahun di Masjidil Haram. Nah, pada saat itu menggunakan sistem murabahah. Pandangan terhadap harta dan aktivitas ekonomi dalam Al-Quran berangkat dari naluri alami manusia. Manusia secara naluri memiliki kecintaan terhadap harta benda, hewan ternak, anak-anak, dan juga ladang dan sawah. Kemudian ada juga perintah mendasarnya pada syariat Islam yang turun di periode Mekah, ini satu, yaitu sholat. Perintah melaksanakan sholat itu terus sekitar 2 tahun sebelum hijrahnya Rasul melalui peristiwa Isra Mi'raj. 2 tahun setelahnya beliau hijrah ke Madinah, turunlah perintah berzakat,
yaitu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan hartanya sebesar 2,5% sekali dalam setahun atau disebut dengan haul. Jika telah memenuhi jumlah tertentu atau nishab, perintah zakat itu sendiri sebagaimana syahadat dan salat menjadi salah satu pilar atau rukun Islam. Nah, beliau sendiri juga mengetahui perintah tersebut karena ya beliau lah yang pertama kali menerimanya kan. Tapi dipahami secara pro dan aktif dan dengan visi yang lebih besar bahwa ada perintah memberi maka di balik perintah itu ada perintah lainnya. Dan perintah itu adalah economic empowerment atau membangun kekuatan ekonomi bagi umat. Dan untuk mengimplementasikan pemahaman itu beliau melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu membeli sebuah sumur. Yang kedua yaitu membeli pasar dari masyarakat Yahudi. Kemudian sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah itu berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Jadi beliau itu senantiasa menggunakan Quran sebagai pedomannya dalam menjalani aktivitas apapun itu. Kemudian menerapkan aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupan termasuk perilaku ekonomi. Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad SAW telah membuat aturan yang harus dilaksanakan manusia. Misalnya larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan, kemudian riba, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui pada sistem perekonomian zaman Rasulullah itu apa sih sumber penghasilan negaranya? Yang pertama itu dari zakat orang-orang atau zakat umatnya. Yang kedua itu khumi al-goim atau gonima atau seperlima dari harta rampasan perang. Jadi pada zaman dahulu ketika melaksanakan perang itu pasti ada harta rampasan dari musuhnya. Yang ketiga itu jizyah atau pajak perorangan. Yang keempat kharaj atau pajak hasil pertanian. Kemudian 5 usyur atau pajak bea cukai. Yang keenam adalah fai, dan yang ketujuh adalah harta warisan kalalah atau orang yang tidak memiliki ahli waris. Kemudian apa aja sih teori-teori ekonomi? Dimulai dari mana? Nah, dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kemudian pengelolaan anggaran negara hingga mekanisme pasar telah dipraktikkan pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian beliau ini menggunakan beberapa prinsip. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala adalah penguasa paling tertinggi sekaligus pemilik absolut atau seluruh alam dunia ini atau alam semesta. Yang kedua adalah manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga adalah semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah. Yang keempat, kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun atau dieksploitasi dalam segala bentuk termasuk riba harus dihilangkan. Jadi zaman dahulu tidak ada riba. Yang kelima, menerapkan sistem warisan sebagai media distribusi kekayaan. Kemudian yang keenam, menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang-orang yang miskin. Nah, karena kebijakan tadi ada dua, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Yang pertama kita harus bahas kebijakan fiskal dulu. Nah, kebijakan fiskal itu kebijakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, kemudian budaya, serta politik. Nah, kebijakan fiskal ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan partisipasi kerja. Yang kedua, kebijakan pajak. Yang ketiga, anggaran. Dan yang terakhir adalah kebijakan fiskal khusus, yaitu minta bantuan kepada muslim kaya secara sukarela. Yang selanjutnya, kebijakan moneter. Sejak menjadi pemimpin di Madinah, Nabi Muhammad itu mengambil beberapa kebijakan di bidang ekonomi untuk memastikan semua aktivitasnya bertujuan untuk kesejahteraan umatnya. Jadi, setelah melarang beberapa jenis tindakan ekonomi yang batil dan menekankan pembayaran upah pekerja, berikut kebijakan moneter lain yang diambil Rasulullah khususnya di bidang fiskal, yaitu pengelolaan dan pemasukan negara. Yang pertama, pengelolaan sumber penerimaan negara. Yang kedua, pengeluaran negara. Kemudian, strategi Rasulullah dalam menerapkan sistem kepemimpinan dalam ranah perekonomian. Yang pertama, membidik pasar. Yang kedua, strategi produk. Kemudian yang ketiga, berpikir kreatif dan juga visioner. Yang keempat,
memilih target, yang kelima berpromosi, yang keenam membentuk relasi, yang ketujuh penemuan posisi, dan yang terakhir orientasi pada pelayanan. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga mungkin belum serinci itu. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih udah nonton video dari resumen ini. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.